Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5549 dari Perintah Kaisar Naga. Terima kasih dengan hidupmu. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Lin Yuner. Sekarang Kabupaten Dongxiang tanpa pemimpin, kita bisa memanfaatkan kekuatan David untuk membantu kita menguasai seluruh wilayah. Kata kepala keluarga Lin. Ayah, maukah David membantu kita? Sekarang setelah ayah sadar kembali, aku khawatir mereka juga akan pergi, kata Lin Yuner. Ada cara, dia pasti akan membantu kita. Tanya kepala keluarga Lin misterius. Ada apa? Wajah Lin Yuner dipenuhi rasa ingin tahu. Kepala keluarga Lin mendekat ke telinga Lin Yuner dan membisikkan sesuatu dengan lembut, dan wajah Lin Yuner memerah seperti apel merah. Malam hari. David tinggal di kamarnya, mendengarkan suara-suara dari Humazi dan dua pelayan di sebelahnya, dan hasratnya membara. Tangisan kedua pelayan baru itu semakin keras, dan David dapat mendengarnya dengan jelas. Tepat ketika David hendak memanggil Zhongli untuk melampiaskan amarahnya, pintu tiba-tiba terbuka. Lin Yuner memasuki kamar David. Langkahnya ringan dan anggun, bak peri yang menari. Ada sedikit rasa malu dan antisipasi di hatinya. Cenda Oyo, kau di sana? Sapa Lin Yuner lembut, suaranya sejernih dan semanis kicau burung bulbul. David membuka pintu dan melihat Lin Yuner, sedikit terkejut. Nona Lin, ada apa selarut ini? Saya datang untuk berterima kasih, kata Lin Yuner, lalu berjalan masuk ke kamar. Berterima kasih untuk apa? Tanya David. Tentu saja, terima kasih telah menyelamatkan ayahku. Lin Yuner berkata, matanya penuh rasa terima kasih, jika bukan karenamu, ayahku mungkin takkan pernah pulih, dan keluarga Lin kita akan berada dalam masalah. Sama-sama. Ini tugas saya. David tersenyum tipis, senyumnya menunjukkan kerendahan hati dan kebaikan. Lin Yuner menggelengkan kepalanya. Tidak, kau telah menyelamatkan ayahku, dan kau telah menyelamatkan keluarga Lin kami. Aku tidak akan pernah melupakan bantuan ini. Suaranya tegas dan gigih, menyadari betapa besarnya bantuan ini. Ia menatap David, tatapannya tampak rumit. Rekan Taois Chen, aku tahu kau orang baik dan seorang kultivator yang sangat kuat. Nona Lin, kau terlalu baik, kata David dengan rendah hati. Lin Yuner menarik napas dalam-dalam, seolah-olah ia telah membuat keputusan besar. Rekan Taois Chen, aku ingin mengucapkan terima kasih dengan tubuhku. Suaranya lemah dan malu-malu, dan rona merah samar muncul di pipinya. David tertegun, menatap Lin Yuner dengan heran. Nona Lin, apa-apa yang kau katakan? Matanya menunjukkan kebingungan dan keterkejutan. Ia tidak menyangka Lin Yuner akan mengatakan hal seperti itu. Rona merah samar merayap di wajah Lin Yuna, tetapi matanya tetap teguh. Aku ingin membalas kebaikanmu kepada keluarga Lin dengan tubuhku, katanya, perlahan melepas pakaiannya. Gerakannya ringan dan anggun, seperti penari yang sedang beraksi di atas panggung. David segera berkata, Nona Lin, kau jangan seperti ini. Aku tidak menyelamatkan ayahmu untuk ini. Suaranya memancarkan kecemasan dan ketulusan, ia tidak ingin Lin Yuna mengambil keputusan seperti itu karena rasa terima kasih. Meskipun David telah bermain dengan banyak wanita, ia tidak pernah memaksa mereka. Ia menginginkan wanita yang rela dipermainkan, bukan karena rasa terima kasih. Aku tahu, tapi aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalasmu, kata Lin Yuna. Ayahku bilang setetes air harus dibalas dengan mata air, apalagi kau menyelamatkan nyawanya. Ia telah melepas pakaian luarnya, memperlihatkan ikat pinggangnya di baliknya. Ikat pinggang itu, seperti bunga yang mekar, menonjolkan sosok anggunnya. Nona Lin, kau harus mengenakan pakaianmu, kata David canggung, pipinya sedikit memerah. Ia tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Bab 5550 dari Perintah Kaisar Naga. David sudah terbakar hasrat, dan dengan sikap Lin Yuner seperti ini, ia tak tahan lagi. Tidak, aku sudah memutuskan, kata Lin Yuner. Rekan Taois Chen, aku tahu kau mungkin tidak menyukaiku, tapi aku sungguh ingin membalas budimu. Setelah itu, ia menghambur ke pelukan David. David bisa mencium aroma lembut Lin Yuner, memabukkan seperti aroma bunga musim semi.
Ia merasakan tubuh lembutnya, hangat seperti matahari, dan hatinya bergetar. Namun ia tetap berkata, "Nona Lin, kau jangan seperti ini. Kita masih bisa berteman." "Aku tahu, tapi aku ingin menjadi wanitamu," kata Lin Yuner, matanya penuh harap. Matanya menunjukkan ketulusan dan kerinduan, ia ingin berada di sisi David. Merasakan tubuh Lin Yuner dan mendengar tangisan pelayan di sebelah, gairah David mencapai puncaknya. Lin Yuner mengambil inisiatif dan mencium bibir David. Ciuman itu bagaikan api yang berkobar, membakar gairah di hati mereka berdua. David tak kuasa menahannya lagi. Ia memeluk Lin Yuner dan membalas ciumannya. Keduanya jatuh di tempat tidur, berpelukan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah perkembangan yang wajar. Meskipun ini pertama kalinya bagi Lin Yuner, ia sangat proaktif. Ia mengerahkan segala yang telah ia pelajari untuk melayani David dengan tekun. David juga terpikat oleh antusiasme Lin Yuner, dan keduanya menghabiskan malam yang indah. Malam itu bagaikan langit berbintang yang cerah, penuh romansa dan gairah. Keesokan paginya, ketika matahari bersinar masuk ke dalam ruangan melalui jendela, David perlahan membuka matanya. Ia melihat Im Yuna tertidur lelap dalam pelukannya. Senyum bahagia tersungging di wajahnya, secantik dan seindah bunga musim semi. David membelai rambut Im Yuna dengan lembut, hatinya dipenuhi kelembutan. Ia merasa beruntung telah bertemu dengan wanita yang begitu baik dan cantik. Im Yuna perlahan membuka matanya dan melihat David menatapnya. Rona merah samar merayap di wajahnya. "Teman Cenda Oyo, kau sudah bangun." Suaranya lemah dan malu-malu, seperti rusa yang ketakutan. "Ya? Kau juga sudah bangun," kata David, suaranya lembut dan ramah. Tadi malam aku," kata Im Yuna sedikit malu, pipinya merona seperti apel matang. "Nona Lin, jangan khawatir, aku akan menjagamu," janji David. Kilatan kejutan melintas di mata Im Yuna. "Benarkah?" Suaranya menunjukkan sedikit antisipasi dan kegembiraan. Ia tidak menyangka David akan mengatakan itu. "Kau tahu, di alam surgawi, banyak kultivator yang bebas dan tak terkekang. Seiring meningkatnya ranah mereka bahkan mungkin berkelana ke ranah lain. Bagaimana mungkin mereka bertanggung jawab atas seorang wanita? Mereka hanya akan bermain-main dan menghilang tanpa jejak." Lin Yuner tidak menyangka David akan menjadi pria yang begitu bertanggung jawab. "Tentu saja benar," kata David. "Aku, David, mungkin bukan orang baik, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan seseorang yang pernah berselingkuh denganku." David memancarkan ketulusan dan rasa tanggung jawab. Saat itu, David memikirkan para wanitanya. Meskipun ia bahkan tidak dapat mengingat beberapa nama mereka, ia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Begitu ia naik tahta dewa tertinggi, menemukan ayahnya, dan mengungkap konspirasi di balik perang antara dewa dan iblis, ia akan mengumpulkan semua wanita di sekitarnya dan bertanggung jawab atas mereka. Lin Yuner memeluk David dengan penuh semangat. "Rekan Taois Chen, terima kasih." Wajah Lin Yuner dipenuhi dengan kebahagiaan dan kepuasan. "Sama-sama," kata David, sambil terus maju. Keduanya bertarung sekali lagi sebelum bangkit dan berpakaian. Saat mereka meninggalkan ruangan, mereka bertemu Humazi. Humazi melihat mereka berdua dan menunjukkan senyum ambigu di wajahnya. "Hei, David, Nona Lin, apakah Anda tidur nyenyak tadi malam?" "Saya tidak tidur nyenyak. Saya mendengarkan cerita Nona Lin sepanjang malam." Bab 5551 dari Perintah Kaisar Naga, abaikan. Rona merah samar merayapi wajah Lin Yuner, dan ia segera berkata, "Sahabatku, kami hanya sedang membicarakan sesuatu." Suaranya lemah dan malu-malu, berusaha menyembunyikan rasa malunya. Humazi tertawa terbahak-bahak, Aku mengerti. Kalian lanjutkan saja diskusi kalian. Aku pergi dulu." Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Lin Yuner menatap punggung Humazi, lalu melirik David tanpa daya dan berkata, "Aku sudah bilang untuk bersikap lembut tadi malam, tapi kau tidak mendengarkan. Aku masih terbakar rasa sakit, dan Tuan Hu menertawakanku." David tersenyum tipis, "Abaikan saja dia. Dia memang seperti itu. Dia berisik sekali tadi malam." Lin Yuner mengangguk, lalu berkata, "David, ayahku ingin bertemu denganmu." "Oh, apa yang ingin dibicarakan Patriar Lin denganku?" tanya David penasaran. "Aku tidak tahu,
Tapi dia bilang ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu, kata Lin Yun'er. Baiklah, kalau begitu, ayo kita periksa. David mengangguk. Mereka berdua berjalan menuju kamar Patriark Lin. Ketika David dan Lin Yun'er tiba di kamar kepala keluarga Lin sedang duduk di kursi. Melihat David dan Lin Yun'er datang, ia buru-buru berdiri. David, apakah tidurmu nyenyak tadi malam? Tanya kepala keluarga Lin. Tidak buruk. David mengangguk, lalu berkata, aku ingin tahu apa yang ingin dibicarakan kepala keluarga Lin denganku. Kepala keluarga Lin melirik Lin Yun'er. Yun'er, keluarlah sebentar dan tutup pintunya. Baik. Lin Yun'er keluar dari kamar dan menutup pintu. Kepala keluarga Lin melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah formasi menyegel seluruh ruangan, sehingga percakapannya dengan David tidak akan terdengar oleh orang lain. Rekan Taois Chen, karena kau telah tidur dengan putriku, kita sekarang adalah keluarga. Aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Aku ingin menguasai seluruh Kabupaten Dongxiang. Kuharap kau bisa membantuku, kata kepala keluarga Lin. Dengan kekuatan keluarga Lin, tidak bisakah kita menguasai Kabupaten Dongxiang? Tanya David, agak bingung. Tentu saja tidak. Kabupaten Dongxiang adalah jaringan kekuasaan yang kompleks. Jika kepala Istana ke-6 Kuil Suci tidak mendukung sang putri, ia tidak akan menjadi putri. Sekarang setelah sang putri meninggal, banyak orang mengincar kendali Kabupaten Dongxiang. Karena kau berhasil membunuh kepala istana ke-6 dan Sui Wuing, kau pasti memiliki kekuasaan absolut, kata kepala keluarga Lin. David tidak berkata apa-apa, tetapi menatap kepala keluarga Lin dan tersenyum. Senyum itu agak menyeramkan, membuat kepala keluarga Lin mulai merasa tidak nyaman. Rekan Taois Chen, apa yang kau tertawakan? Tanya kepala keluarga Lin. Patriark Lin, apakah kau membiarkan putrimu tidur denganku hanya agar aku membantumu? Tanya David. Kepala keluarga Lin tidak membantah, melainkan mengangguk dan berkata, benar, karena hanya kau yang bisa membiarkan keluarga Lin kami mengendalikan Kabupaten Dongxiang. Meskipun kau tanpa hanya berada di tingkat ke-6 alam abadi duniawi, kekuatan sejatimu mungkin tak tertandingi di langit ke-7. Putriku beruntung telah tidur denganmu dan menjalin hubungan denganmu. Itu keberuntungannya, dan juga keberuntungan keluarga Lin. Hanya untuk mengendalikan Kabupaten Dongxiang, kau membiarkan putrimu mengorbankan tubuhnya. Apakah itu sepadan? David bingung. Mengapa mereka begitu menghargai kekuasaan, lebih dari tubuh putri mereka sendiri? Tentu saja sepadan. Lagi pula, Yun'er menyukaimu dan ingin menjadi wanitamu. Aku tidak memaksanya. Aku mendengar tangisan bahagianya tadi malam. Kau pria yang baik, kata kepala keluarga Lin sambil tersenyum tipis. Baiklah, karena putrimu dan aku sudah berkontak fisik, urusan keluarga Lin adalah urusanku. Kalau kau menemui kesulitan, kau bisa datang kepadaku kapan saja, kata David sambil berbalik dan berjalan keluar ruangan. Kepala keluarga Lin ingin memanggil David kembali dan membongkar formasi itu sendiri. Namun, David membuka pintu dan keluar, mengabaikan formasi yang telah ia siapkan.